Kisah ini berpusat pada seorang pandai besi yang dicap sebagai sosok berbahaya oleh warga desa. Banyak yang menyebutnya seperti orang gila, bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai ancaman. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi? Daripada penasaran, langsung saja kita bahas. Dan seperti biasa, kalau kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Cerita dimulai pada tahun ke-1835. Saat itu, pasukan kerajaan Spanyol Tengah bersiap mengeksekusi sekelompok pemberontak yang terbukti mencuri emas milik kerajaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Segala bukti sudah ditemukan dan tanpa banyak penundaan, eksekusi pun segera dilakukan. Seorang pendeta sempat memberikan doa terakhir, namun Komandan Stefano justru menghentikannya. Ia tidak ingin para pemberontak mendapatkan belas kasihan. Omnium peccatorum. Get ready! Plenaria. Fire! Setelah semua selesai, Stefano memerintahkan anak buahnya untuk segera melaporkan hasil eksekusi tersebut. Namun di tengah situasi itu, salah satu prajurit tiba-tiba panik. Ia menyadari bahwa salah satu korban ternyata masih menunjukkan tanda kehidupan. Ternyata... Nostros tua pater. Pria tersebut adalah seseorang yang telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. Sosok berjanggut bernama Patsy itu berhasil lolos dari kematian. Kejadian ini membuat Stefano kehilangan kendali. Ia mencoba melarikan diri dan menyerang. Namun segala upayanya tidak berarti apa-apa. Waktu pun berlalu 8 tahun. Kini cerita beralih ke seorang pria bernama Alfred yang baru saja tiba di sebuah tempat minum yang tampak kumuh. Ia bukan orang biasa, melainkan petugas yang ditugaskan untuk menyelidiki keberadaan Patsy yang kini menjadi buronan kerajaan. Begitu mendengar nama itu, suasana langsung berubah. Orang-orang di sana memperingatkan Alfred agar tidak bertindak nekat. Mereka mengatakan bahwa Patsy bukan manusia biasa, melainkan seseorang yang sangat berbahaya. Seorang pemilik penginapan bernama Jose kemudian memberitahu bahwa Patsy tinggal di sebuah rumah terpencil. Tanpa banyak pertimbangan, Alfred memutuskan untuk mendatangi tempat itu seorang diri. Saat tiba di depan gerbang, suasana langsung terasa tidak nyaman. Tanda-tanda aneh terlihat jelas dengan salib dan besi tajam yang dipasang di sekelilingnya. Di dalam, Patsy tampak seperti pria biasa yang sedang bekerja. Namun cara ia menempa besi benar-benar di luar nalar. Bahkan tanpa alat, ia masih mampu mengolah logam panas dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, kehidupan desa berjalan seperti biasa. Warga berkumpul di gereja. Sementara seorang gadis kecil bernama Usi memilih bermain di pinggir hutan. Namun, Usi bukan anak biasa. Ia mampu berinteraksi dengan ular tanpa rasa takut. Thomas. Masalah muncul saat dua anak laki-laki, Benny dan Juan, mengganggu ular peliharaan Usi hingga mati. Usi jelas marah, dan konflik pun tidak terhindarkan. Benny bahkan memperparah keadaan dengan menghina ibu Usi, menyebutnya tidak akan mendapat tempat yang baik setelah kematiannya. Pertengkaran berlanjut hingga ke depan rumah Patsy, di mana boneka milik Usi direbut dan akhirnya dilempar ke dalam halaman. Tak lama kemudian, mereka melihat Patsy datang. Bukannya menjauh, mereka justru mencoba mengganggunya. Namun Patsy memilih tidak membalas.
Di sisi lain, Alfred mulai menyusun rencana. Ia mengajak beberapa warga untuk membantu menangkap Patsy dengan imbalan besar. Rencana pun dijalankan. Aren't you coming? Beberapa orang masuk ke dalam area rumah, sementara Alfred menunggu di luar. Ketika mereka mencoba memaksa masuk, Patsy memberikan perlawanan, sebuah jebakan aktif, dan salah satu dari mereka kehilangan nyawa. Sejak saat itu, warga semakin yakin bahwa Patsy adalah sosok berbahaya. Sementara itu, Lucy yang ingin mengambil kembali bonekanya Diam Dayung memasuki rumah tersebut. Ia menemukan sesuatu yang tidak terduga, seorang anak yang terkurung di dalam kerangkeng berduri. Anak itu meminta bantuan untuk dibebaskan karena merasa kasihan. Yusi akhirnya membantu tanpa mengetahui siapa sebenarnya yang ia selamatkan. Hurry up, before he wakes. Let me do it. Dan dari sinilah semuanya berubah. Namun setelah anak itu berhasil dibebaskan, suasana langsung berubah drastis. Alih-alih melarikan diri seperti korban pada umumnya, anak tersebut justru menunjukkan gelagat yang aneh. Ia tidak terlihat ketakutan, malah seperti menikmati keadaan. Di titik itulah, Usi mulai menyadari bahwa sosok yang ia bebaskan bukan manusia biasa. Ternyata, anak itu adalah makhluk iblis yang selama ini dikurung oleh Patsy. Seketika Use terdiam. Semua cerita yang selama ini beredar di desa ternyata berbalik. Patsy bukan penculik anak-anak, melainkan seseorang yang berusaha menahan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tidak butuh waktu lama, iblis tersebut mencoba melawan. Namun Patsy yang menyadari kejadian itu langsung bertindak cepat. Ia mengaktifkan berbagai jebakan yang telah ia siapkan di dalam rumahnya. Dengan pengalaman dan kekuatannya, Patsy berhasil menahan kembali iblis tersebut sebelum benar-benar lepas kendali. Di sisi lain, kabar hilangnya Yusi kembali sampai ke desa. Benny yang merasa ada sesuatu yang tidak beres langsung memberitahu orang tuanya. Dugaan pun kembali mengarah ke Patsy. Tanpa menunggu lama, Jose mengumpulkan warga untuk mendatangi rumah tersebut.
Sementara itu, di dalam rumah, Usi yang baru tersadar mulai merasa takut saat mendengar teriakan mengerikan dari iblis yang kembali terkurung. Suasana di dalam rumah terasa semakin mencekam. You can torture me all you want. Namun hal yang mengejutkan, Patsy tidak memperlakukan Usi dengan buruk. Ia justru menenangkannya, bahkan mengembalikan boneka miliknya yang sebelumnya hilang. Tidak hanya itu, Patsy juga merawat kaki Yusi yang terluka. Perlahan, rasa takut Yusi mulai berubah menjadi rasa penasaran. Patsy kemudian menjelaskan bahwa makhluk yang ia kurung tidak bisa kembali ke tempat asalnya tanpa membawa jiwa manusia. Itulah alasan kenapa ia terus menjaganya. Untuk membuktikan, Patsy bahkan menunjukkan bagaimana ia mengendalikan iblis tersebut dengan cara-cara yang unik. Ia membuat makhluk itu tidak berdaya, mulai dari menyebarkan benda-benda kecil agar iblis itu sibuk menghitung, hingga menggunakan alat-alat yang telah diberkati untuk menahannya. Melihat itu semua, Usi sempat merasa kasihan pada iblis tersebut. Saat Patsy pergi sebentar, Usi mendekati makhluk itu dan berbicara dengannya. Dari situlah Usi mulai menanyakan sesuatu yang selama ini mengganjal di hatinya. Ia ingin tahu apakah ada cara untuk menyelamatkan seseorang yang sudah berada di neraka. Iblis itu menjawab dengan jujur. Menurutnya, tidak ada jalan kembali, apalagi bagi mereka yang memiliki dosa besar. Jawaban itu membuat Usi terdiam. Tak lama kemudian, Patsy kembali dan mengantar Usi keluar dari rumahnya. Namun situasi di luar sudah berubah. Para warga desa telah berkumpul dan langsung mengepung tempat itu. Meskipun Patsy menyerahkan Usi dalam keadaan baik-baik saja, Alfred tetap memerintahkan agar ia ditangkap. Ia menuduh Patsy sebagai pencuri emas kerajaan. Setelah berhasil menangkapnya, mereka mulai menggeledah rumah tersebut. Di tengah situasi itu, Pendeta Matayo mulai membuka cerita lama yang selama ini disembunyikan. 8 tahun lalu, Patsy pulang dari perang dan mendapati kenyataan pahit tentang keluarganya. Ia kehilangan kendali dan melakukan tindakan yang akhirnya menghancurkan hidupnya sendiri. Istrinya yang merasa bersalah kemudian mengakhiri hidupnya, meninggalkan seorang bayi yang kemudian dititipkan oleh Patsy. Dan bayi itu adalah Use. Semua orang terdiam mendengar kenyataan tersebut. Namun kejutan belum berakhir. Saat penggeledahan berlangsung, mereka menemukan makhluk yang selama ini dikurung. Melihat itu, Matteo berniat mengambil alih dan menyerahkannya kepada pihak gereja. I am in charge of this now. Namun, Alfred justru menunjukkan sikap yang berbeda. Ia mendekati makhluk tersebut. Find out where the Dan tanpa diduga, rahasia besar pun terungkap. Alfred ternyata bukan manusia biasa. Ia adalah sosok iblis tingkat tinggi bernama Alasta. Tujuan sebenarnya bukan sekadar menangkap Patsy, melainkan mencari emas yang telah dicuri. Emas itu ternyata memiliki hubungan dengan kekuatan besar di dunia iblis. Di saat yang sama, Alasta menolak membantu iblis yang selama ini dikurung karena menganggapnya gagal menjalankan tugas. Situasi semakin kacau. Di luar, warga mulai memaksa masuk. Di dalam, ketegangan terus meningkat. Dan di tengah kekacauan itu, keputusan besar mulai diambil yang akan mengubah segalanya. Di tengah kekacauan yang semakin memuncak, keadaan berubah jadi tidak terkendali. Warga yang sudah tersulut emosi mulai memaksa masuk ke dalam rumah. Sementara itu, iblis yang sebelumnya dikurung justru memanfaatkan situasi. Ia mendekati Yusi
dan membujuknya untuk bekerja sama. Oh, not for me! Who am I? Finish off the prisoner. You! Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Patsy adalah dengan membunyikan lonceng suci. Di saat yang sama, Alasta mulai menjalankan rencananya. Help me! Help me! Hurry up! Back to hell! Ia memerintahkan agar Patsy segera dieksekusi. Namun situasi berubah ketika tembakan yang dilepaskan justru membuat semua orang panik. Miguel dan rekannya akhirnya menyadari bahwa Alfred bukan manusia biasa. Ketakutan langsung menyebar. Di tengah kekacauan itu, Usi mengambil keputusan nekat. Ia mendekati Alasta dan meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Ia ingin pergi ke neraka untuk menemui ibunya. Permintaan itu justru membuat Alasta tertarik. Baginya, jiwa seorang anak kecil adalah sesuatu yang sangat berharga. Tanpa ragu, ia mengambil jiwa Yusi. Tubuh Yusi langsung terjatuh tak berdaya. Melihat hal itu, Patsy yang terikat tidak tinggal diam. Ia berusaha melepaskan diri, dan dengan bantuan iblis yang sebelumnya ia kurung. Akhirnya ia mendapatkan satu kesempatan. Namun ada syaratnya. Patsy harus menyerahkan dirinya sebagai gantinya dan membawa emas yang selama ini dicari. Tanpa berpikir panjang, Patsy menyetujui perjanjian itu. Ia meminta warga membawa lonceng gereja, dan disitulah kebenaran terungkap. Emas yang selama ini dicari ternyata sudah tidak berbentuk seperti semula. Patsy telah melebur semuanya menjadi sebuah lonceng. Lonceng itu bukan sekadar benda biasa, melainkan senjata yang bisa melawan kekuatan iblis. Setelah semuanya siap, Patsy pun memulai langkah terakhirnya. Ia pergi bersama iblis menuju neraka, tempat yang selama ini hanya menjadi cerita. Kini benar-benar ia masuki. Di sana, suasana begitu mengerikan, dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang tersiksa, termasuk Yusi yang tampak kebingungan di antara mereka. Patsy segera mencarinya. Saat berhasil menemukan Yusi, ia meminta gadis itu untuk pergi dan menjawab. Ia berniat menggantikan posisi Yusi untuk menyelesaikan semuanya. Namun sebelum itu terjadi, I'm getting... Alasta muncul. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Dengan cara yang tidak biasa, Patsy mencoba mengalihkan perhatian Alasta. Ia menggunakan berbagai cara untuk memperlambat gerakannya. Momen itu dimanfaatkan Patsy untuk mendekati Yusi. Ia mengatakan bahwa dirinya yang akan mencari ibu Yusi. Artinya, ia siap mengorbankan dirinya agar Yusi bisa kembali. Tanpa ragu, Patsy menggunakan lonceng emas yang ia bawa, dan tangannya menggema, menghancurkan kekuatan di sekitarnya. Alasta yang lengah akhirnya terkena serangan itu. Di saat yang sama, pengorbanan Patsy mulai menunjukkan hasil. Yusi perlahan kembali ke dunia. Tubuhnya yang sebelumnya tak bernyawa mulai bergerak kembali. Ia berhasil hidup lagi. Sementara itu, di tempat lain, kisah Patsy berakhir dengan pengorbanan yang ia pilih sendiri. Namun dampaknya masih terasa. Iblis yang sebelumnya ia kurung kini memiliki satu janji. Ia bersumpah akan melindungi Usi dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Dan dari situlah cerita ini berakhir. Sosok yang dulu dianggap sebagai monster ternyata justru menjadi penyelamat. Kadang, yang terlihat paling menyeramkan justru menyimpan pengorbanan terbesar.